90 seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dalam Al-Qur'an part 1. Setelah kita membahas tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dalam Al-Qur'an, kali ini kita beralih pada pembahasan seruan Allah kepada orang beriman dalam Al-Qur'an. Kita tahu orang beriman adalah mereka yang menerima fakta yang Tuhan paparkan dalam kitabnya. Maka seruan kepada mereka tentu bukan seruan mendasar semata, tapi seruan yang mengarahkan mereka menjadi manusia yang bertakwa. 1. Tidak mengatakan roina, Al-Baqarah ayat 104. Seruan pertama adalah adab kepada Rasulullah SAW. Perintah ini didasarkan pada suatu keadaan di mana ahli kitab mengolok-olok orang beriman karena suka mengatakan kata roina pada Muhammad. Makna kata roina tidak jauh berbeda dengan kata unzurna yang artinya perhatikan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman untuk mengatakan kata unzurna. 2. Memohon pertolongan dengan sabar dan salat, Al-Baqarah ayat 153. Perjalanan menapaki jalan keimanan untuk meraih ketakwaan tidaklah mudah, maka seruan kedua Allah Subhanahu wa taala pada orang beriman adalah agar mereka senantiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya, yaitu mengiringi dengan permintaan tolong itu dengan sabar dan sholat. Jadi sholat bukanlah tujuan, melainkan sikap yang dituntut selalu ditegakkan oleh orang beriman. 3. Makan makanan yang baik dan bersyukur. Al-Baqarah ayat 172. Mengapa orang beriman tidak disuruh memakan makanan halal? Karena seruan memakan halal sudah tercakup dalam seruan pada seluruh manusia. Titik berat seruan kepada orang beriman dalam soal makanan justru pada kesadaran bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kesyukuran. Makna kesyukuran erat kaitannya dengan ketaatan kepadanya. 4. Ditetapkannya kisos. Al-Baqarah ayat 178. Setelah membahas tentang makanan, Allah Subhanahu wa taala membahas bagaimana semestinya orang beriman menghargai kehidupan dan menjaga kelangsungan kehidupan manusia dengan menetapkan kisos jika terjadi pembunuhan. Semata karena kehidupan manusia sangatlah berarti, maka tidak bisa dibiarkan satu pembunuhan tanpa balasan pembunuhan lagi. 5. Ditetapkan berpuasa. Al-Baqarah ayat 183. Pada seruan ini, orang beriman dikaitkan dengan orang-orang beriman di zaman sebelum Muhammad melalui suatu perintah untuk berpuasa yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang sebelum umat ini. Bedanya adalah pelaksanaan puasa bagi umat ini di 1 bulan penuh, bulan Ramadan yang dikaitkan dengan bulan diturunkannya Al-Quran. 6. Memasuki Islam kafah dan tidak mengikuti langkah setan, Al-Baqarah ayat 208. Seruan tidak mengikuti langkah setan sebelumnya telah muncul dikaitkan dengan seruan kepada manusia terkait memakan makanan halal baik. Sedangkan untuk orang beriman dikaitkan dengan memasuki Islam kafah. Godaan pada orang beriman tentu saja lebih tinggi derajatnya daripada sekedar urusan makan makanan halal, tapi memasuki Islam secara keseluruhan. 7. Menginfakkan rezeki dari apa yang kami rezekikan, Al-Baqarah ayat 254. Kita tahu bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan rezeki. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman untuk berinfak. Setelah menyadari rezeki adalah hak prerogatif Allah yang dikaitkan dengan kesadaran lain, yaitu akan datangnya kiamat yang tidak ada perniagaan di dalamnya. 8. Jangan membatalkan sedekah. Al-Baqarah ayat 264. Ada hal lain yang harus diperhatikan orang beriman selain sekadar pemberian sedekah yang bersifat material, yaitu bagaimana mereka bersikap pada orang yang diberi. Pada dasarnya sedekah harus diberikan atas dasar keimanan, maka tidak semestinya dikaitkan dengan respon penerima. Pemberi sedekah dilarang untuk mengungkit pemberian dan memberikan gangguan, karena itu berarti pemberiannya didasarkan sikap ria. 9. Menginfakkan yang baik-baik. Al-Baqarah ayat 267. Perintah infak kali ini dikaitkan dengan hasil bumi yang Allah telah keluarkan untuk orang beriman. Kita mengetahui jika hasil bumi tidaklah selalu baik. Banyak buah yang gagal panen sehingga kita buang. Tuhan melarang kita memberikan hasil panen yang gagal dan menghitungnya sebagai sebuah infak. Sungguh detil suruhan Allah kepada orang beriman. 10. Bertakwa Allah dan tinggalkan sisa riba. Al-Baqarah ayat 278. Perintah untuk bertakwa Allah telah diulang beberapa kali, tapi yang dikaitkan dengan seruan kepada orang-orang beriman baru muncul di ayat ini. Perintah ini dikaitkan dengan meninggalkan sisa riba. Kita bisa menyimpulkan tidaklah mudah meninggalkan sisa riba. Hanya mereka yang punya keinginan untuk menjadi orang takwa yang mau melakukannya. 11. Mencatat hutang piutang. Al-Baqarah ayat 282. Solusi Allah Subhanahu wa taala dalam hal hutang piutang sederhana saja, mencatat hutang piutang. Semua ini didasarkan niat baik untuk membantu sesama dengan adil. Tidak ada yang berusaha mencurangi satu sama lain. Berkebalikan dengan riba yang menzolimi mereka yang sedang dalam kesulitan. 12. Jangan mengikuti sebagian dari mereka yang telah diberikan kitab. Ali Imran ayat 200. Mengapa justru kita harus menghindari ahli kitab padahal mereka mengakui Tuhan yang sama? Kita telah paham bahwa sebagian besar dari mereka dengki atas kenabian Muhammad.
Ini membuat mereka sangat bersemangat untuk memurtadkan orang-orang yang sudah beriman dan berislam. Kita harus ingat walaupun mereka ahli kitab, Allah mengkategorikan mereka sebagai orang kafir. 13. Takut Allah dan mati dalam keadaan Islam, Ali Imran ayat 102. Seruan kepada orang beriman untuk takut Allah diulang di ayat ini yang sebelumnya terdapat di ayat 278 surat Al-Baqarah. Pada ayat ini ditegaskan jangan sampai orang beriman tidak mati dalam keadaan berislam. Perintah ini sama dengan perintah yang diberikan Yakub pada anak-anaknya. Jadi bapaknya Bani Israel pun memerintahkan anaknya untuk mati dalam keadaan berislam. 14 tidak mengambil teman akrab selain ad-dinmu, Ali Imran ayat 118. Berbeda dengan nabi yang tidak membutuhkan dukungan manusia, orang beriman adalah manusia biasa yang membutuhkan dukungan manusia lain. Tapi jangan sampai mengambil teman akrab selain yang berdin Islam, karena relasi yang paling kokoh hanyalah yang didasarkan keimanan dan ketaatan. 15. Tidak memakan riba dan bertakwa Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran ayat 130. Pada ayat 278 surat Al-Baqarah, Allah menyuruh orang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Lalu apa bedanya dengan seruan tidak memakan riba di ayat ini? Perintah ini merupakan perintah lanjutan dari ayat sebelumnya. Jika pada perintah sebelumnya difokuskan hanya pada sisa riba, pada ayat ini diperintahkan untuk melepas pokok riba. 16. Jangan mentaati orang kafir, Ali Imran ayat 149. Orang beriman seringkali terlalu berprasangka baik pada orang kafir, padahal faktanya orang kafir memang selalu berusaha memurtadkan orang beriman. Jadi hal ini bukan prasangka, melainkan fakta karena Allah sendiri yang mengungkapkannya. Jadi orang beriman harus waspada dengan perilaku orang kafir. 17. Jangan berkata seperti orang kafir, Ali Imran ayat 156. Orang kafir mengatakan seandainya orang yang pergi berperang itu tetap bersama mereka, tentu mereka tidak akan terbunuh. Allah melarang orang-orang beriman untuk berpikir dan berkata seperti itu. Bagi Allah, jelas kebaikan bukan berarti bertahan hidup. Karena hidup dan mati adalah kuasanya. Justru mereka yang berperang di jalan Allah dan terbunuh akan diampuni dan mendapatkan rahmat. 18. Bersabar, kuatkan kesabaran, bersiap siaga dan takwa Allah. Ali Imran ayat 200. Surat ini menjadi penutup surat ketiga dari Al-Quran, yaitu Ali Imran yang dikaitkan dengan kesuksesan. Kita telah mengetahui kesuksesan dikaitkan dengan ketakwaan. Jadi ketakwaan bukan hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tapi juga berkaitan dengan kesabaran dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 19. Tata cara memperlakukan istri, An-Nisa ayat 19. Suruhan kepada orang beriman kali ini dikaitkan dengan pernikahan, terutama soal pewarisan istri yang suaminya telah meninggal. Ayat ini tidak melarang praktik itu, hanya tidak memperbolehkan adanya keterpaksaan. Disambung dengan larangan mengambil apa yang telah diberikan pada istri dan memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. 20. Tata cara bergaul sesama orang beriman, An-Nisa ayat 29. Dua seruan di ayat ini berkaitan dengan larangan memakan harta sesama orang beriman dan saling membunuh. Larangan memakan harta sebelumnya telah dibahas dikaitkan dengan anak yatim. Pada ayat ini berlaku umum. Sekian pembahasan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dalam Al-Qur'an bagian pertama. Masih ada 70 seruan lagi di ayat-ayat berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu konten kami selanjutnya.